Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad qala fi kitabihil karim innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelumnya mari bersama-sama kita tahu bagaimana kita tercinta sehingga rutinan kajian kitab akhlak ini diridhoi, diberkahi serta dijadikan catatan amal baik untuk kita semua. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah khutbani para salatin ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitihi wa kiram syai'unillahi lahumul fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila arwahil muslimin. Nafa'anallahu bi'ulumihi nafa'an mubaraka lana wa lidinika wa linasi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggal 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi ma'a aqaribihi. Bagian ke-19 akan menjelaskan adab seorang anak beserta aqaribihi, beserta kerabat-kerabat seorang anak tersebut. Aqarib, makrab, siapapun di sini, orang yang dekat dengan kita, harus bagaimanakah tingkah kita, perilaku kita, adab kita terhadap mereka. Aqaribi itu kalau kebiasaannya saudara, kemudian tetangga, dan siapapun teman, kerabat-kerabat karib-karib. Kerabat-kerabat karib-karib itu dari kerabat gitu ya. Bagian 1, al-waladu al-aqilu al-mahbubu yahtarimu aqaribahu. Al-waladu seorang anak, al-aqilu yang berakal, al-mahbubu yang tercinta, yahtarimu akan senantiasa memuliakan aqaribahu terhadap kerabat-kerabatnya si anak tersebut. Al-waladu al-aqilu seolah-olah di sini adalah sebuah syarat yahtarimu aqaribahu. Syarat dari mana? Ketika kita ingin disebut bahwasannya kita adalah anak yang berakal atau manusia yang memiliki akal, sudah sepatutnya, sewajarnya orang yang berakal itu yahtarimu aqaribahu. Gak mungkin ada anak ataupun ada seseorang punya akal tapi tidak yahtarimu aqaribahu, tidak memuliakan kerabat-kerabatnya. Nah, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti ketika ada
seseorang ataupun kita di antara kita tidak bisa, tidak pernah enggan menghormati, memuliakan terhadap kerabat-kerabatnya, maka pada saat itulah kita kehilangan akalnya. Seperti siapa saja ini aqaribahu itu, misal jadi antar, atau misalnya kakek, wal jadati dan nini, bapak kolot, mak kolot, wal ammi paman, wal ammati dan bibi, wal ammati, wal kholi sama paman, wal kholati dan bibi. Cuma kholah itu dari ibu, kalau itu dari ayah. Wa yuhibbu, nah ini nomor kedua. Yahtarimu, yang pertama yahtarimu, yang kedua wa yuhibbuhum kasiron. Syarat kita mendapatkan predikat berakal dalam bagian urusan adab terhadap kerabat-kerabat bergaul, satu yahtarim, yang kedua yuhibbu. Yuhibbu senantiasa mencintai hum kepada mereka, kasiron banyak. Kasiron ini bukan berarti banyak atau 1, 2, 3, tidak, tapi jiddan, banyak sekali, sangat mencintai. Apa yang melandasi harus mencintai mereka? Li'annahum yuhibbunahu aidan. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka yuhibbuna mencintai dengan tulus hu terhadap walad aidan lagi. Seolah-olah kita mencintai mereka itu adalah sebuah balasan yang setimpal untuk mereka, karena mereka sendiri telah mencintai kita. Nih contohnya di sini, mislal jadi wal jaddah, di kehidupan realita gitu. Ketika seorang nenek bagi kita, seorang ibu melihat anaknya melahirkan, nah itu anak dari si anaknya itu ya nenek kita gitu, luar biasa kasih sayangnya. Bahkan tidak memandang ini anak dari anak saya, seolah-olah ini anak saya gitu. Banyak kan orang yang tinggal beserta kakeknya, orang yang tinggal beserta neneknya karena ibunya tidak ada, karena mereka mencintai gitu. Wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai walidayhi terhadap kedua orang tua kita. Bukan hanya mencintai kita, tapi juga mencintai kedua orang tua kita. Udah sepatutnya kita membalas kebaikan mereka. Bagian kedua, wa yurdiya aqaribahu daiman. Wa yurdiya, dan ridho aqaribahu, walad itu ya, aqaribahu terhadap kerabat-kerabatnya daiman selamanya. Daiman selamanya ini menunjukkan waktu, setiap saat, daiman selamanya. Kadang kan kita ada saatnya kita hormat, ada saatnya kita membangkang, ada saatnya kita melawan, ada saatnya kita benci terhadap gitu. Nah ini wayur dia aqaribahu daiman selamanya, baik ketika suka maupun bukan. Nah, dengan cara apa? Bi ayam tasila, dengan cara bentuk mengerjakan awamirohu terhadap perintah-perintahnya, awamirohum terhadap perintah-perintahnya. Sama saja, perintah kakek, perintah nenek, perintah paman, itu semua adalah perintah-perintah yang baik. Nah, di sini harus digarisbawahi al-akil, semuanya boga punya akal, dengan akil. Nah, karena dengan akal itu sendiri kita bisa yufariqu bainal haq wal
batil. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yufariqu bainal halal wal haram, bisa membedakan, memisahkan antara hal yang haram dan yang haram itu dengan akal. Wa yazurahum waqtan ba'da waqtin. Wa yazurahum, dan senantiasa bersilaturahmi atau berziarah, kan umumnya ke orang yang udah meninggal. Nah, ini berziarah, berkunjungan gitu. Terhadap mereka waktan ba'da waktin, waktan saat ba'da waktin. Jadi seketika ataupun enggak setiap saat gitu. Enggak mesti setiap jam datang ataupun setiap ini datang, enggak, karena itu membuat jenuh juga. Tapi waktan ba'da waktin, yang penting hubungan persaudaraan tetap terjalin. Khususnya fil a'yadi, di waktu lebaran. Nah, di waktu lebaran itu kan sudah menjadi hal kebiasaan adat bagi kita. Ketika Idul Fitri, utamanya di Idul Fitri itu senantiasa kita menengok kerabat kita ke rumahnya, meminta maaf, bermusafahah dan yang lain sebagainya. Au idza marido, atau tatkala mereka sakit siapa ahaduhum, salah seorang di antara mereka. Kakek kita sakit ya tengok, nini kita sakit ya tengok, paman kita sakit ya tengok. Awwalida ataupun atau dilahirkan lahu bagi mereka siapa mauludun yang dilahirkan, atau ketika melahirkan, baby kita melahirkan, udah sepantasnya kita berkunjung. Ataupun teman kerabat kita yang dekat, satu organisasi CS bisa disebutkan, ataupun partner ketika di organisasi melahirkan, sudah pantas kita melihat, menjenguk, lihat si dede bayi. Au qadima min safarin, atau mendahulu min safarin, dari perjalanan. Itu ketika kita berperjalanan ke Banten, kebetulan ada teman satu organisasi dulu yang dekat dengan kita, ataupun ada teman, bukan teman lagi, kerabat yang jauh, bisa mampir dulu. Wa ayyaf roha idza farhu. Nah, ini yang sangat sulit, yang saya kadang langka gitu. Wa ayyaf roha, dan senantiasa merasakan kebahagiaan malam itu idza farihu, tatkala mereka bahagia. Wayah zana, dan prihatin, sedih, idza hazinu, tatkala mereka merasakan kesedihan. Gitu, hampir sama saja dengan teman. Siapakah teman kita? Yaitu orang yang ketika kita prihatin, dia pun ikut prihatin. Yang ketika kita senang, dia ikut senang. Nah, itulah teman. Wayah zana idza hazinu wala yusi'u wal adab ila ahadin minhum. Wala ya sudah, nggak boleh goreng adab terhadap tata krama ila ahadin, terhadap salah seorang minhum diantara mereka. Kenapa? Li'anna zalika, karena yang demikian itu yubdibu, menyebabkan adanya bentuk yubdibullah. Nah gitu ya, yubdibu akan mendatangkan sebuah kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yubdibu minallah, wa yubdibu, dan menjadikan sebuah kebencian pula walidahi, bagi kedua orang tua kita, wa aqribihi, dan kerabat-kerabat kita yang lainnya. Nah, contohnya kita bermusuhan dengan paman, kemudian bertikai dengan bibi, nah, itu akan
akan menjadikan sebab adanya bentuk ataupun kebencian dari Allah, kebencian dari orang tua, dan kebencian dari kerabat yang lain. Yang bagian ketiga, wa yuhibbu al-waladu al-aqilu aidan. Wa yuhibbu dan suka siapa al-waladu seorang anak al-aqilu yang berakal aidan lagi aulada aqribihi terhadap anak-anak kerabatnya. Di sini yuhibbu itu bukan berarti mencintai lawan jenis, tapi yuhibbu ini kebalikan dari yuhibbu, bukan mencintai perbedaan jenis. Bayal abu maka bermain si anak ma'hum beserta mereka. Wayas alu dan senantiasa menanyakan anhum tentang mereka izalam yaro tatkala dia tidak melihat hum terhadap mereka. Yang menjadi catatan bermain tidak dengan siapa-siapa, tapi dengan anak yang dekatnya itu dengan anak paman, dengan anak bibi. Wayas alu anhum, kemudian menanyakan ketika tidak Nabi kemana sih Nabi paman kemana, anak engkau gak kelihatan main. Itu kan adanya pertanyaan, ada berarti adanya sebuah perhatian. Walayas tarihu dan tidak beristirahat fi waqtin nushati. Walayas tarihu dan tidak beristirahat fi waqtin nushati pada waktu apa ini? Senang. Illa idza tanazzaha kecuali apabila senang ma'hum beserta mereka. Wa yuhibbu dan mencintai ayusa nida menolong, saling tolong hum beserta mereka idah taju apabila mereka membutuhkan ila syai'in terhadap sesuatu. Bahasanya tuh keren gitu, bahasanya bukan hanya sekedar membantu, tapi di sana diletakkan sebuah hobi. Wa yuhibbu, senang membantu itu adalah sebuah kesenangan. Kalau bagi anak yang soleh dan berakal, membantu idzah taju ila syai'in wala yukhasimahum dan tidak memusuhi mereka. Au yuqati'ahum ataupun memutuskan persaudaraan beserta mereka. Au yu'abbisa ataupun memasang masam fi wujuhihim, bermuka masam fi wujuhihim di depan mereka. Bal yatabassam yabtasimu bal yabtasimu balikta bersenyum atau mesem. Wayaf roha dan bahagia idza sodafahum wa yatakallama ma'ahum bikalamin jamilin. Wayaf roha dan bahagia idza sodafa apabila ketemu yang mungkin atau apa-apanya. Ketemunya bertemu. Wayatakallama dan berbicara ma'ahum beserta mereka bikalamin jamilin dengan ucapan yang jamil, itu yang indah. Ini luar biasanya, bukan hanya sekedar bagus tapi juga indah. Yang bagus itu selalu indah. Ini di sini diletakkan. Kemudian bagian 4 ya. Bagian 4, al-waladu allazi yuhsinu
yuhsinu ila aqaribihi wa ya'isu mustarihan wa yukathirullahu rizqahu wa yatulamu rahu. Al-waladu seorang anak alladzi yang yuhsinu yang membaguskan berperilaku bagus ila aqaribihi terhadap kerabat-kerabatnya. Apa yang akan terjadi ketika seorang anak ataupun kita berperilaku bagus terhadap kerabat-kerabatnya, terhadap kakek, nenek, kemudian paman, bibi, ataupun pada CS, partner, maka dia Yesus akan hidup mustarihan. Mustarihan itu yang tenang gitu. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, ya hadiah yang paling utama itu adalah Allah akan menitipkan ketenangan kepada kita. Bayangkan, ketika ditanya apa sih itu dosa, jawabannya simpel. Ketika hati nurani kita tidak senang ataupun bertolak belakang dengan apa yang kita kerjakan, itu ada indikasi dosa di sana. Contohnya kita mengambil yang bukan hak kita, selamanya kita akan dihantui. Kalau hati nurani kita masih berfungsi gitu, akan dihantui. Nah ini ketika kita berbuat baik kepada siapapun, anugerah yang paling besar itu Allah menitipkan sebuah ketenangan, karena nggak ada kesalahan gitu. Nah di samping itu, kenapa ibu saya katakan paling anugerah terbesar, karena ini ditempatkannya nomor 1. Yang kedua, wa yukatsirullahu rizqahu. Nah baru berbicara tentang rezeki. Di samping adanya sebuah ketenangan, Allah pun akan memperbanyak rezeki orang yang senantiasa berbuat baik kepada karib-karibnya. Di antaranya gimana ini caranya? Tadi udah dikatakan, ketika kita sering berziarah ataupun menjenguk kerabat-kerabat kita, secara tidak langsung hubungan akan semakin harmonis, kekeluargaan akan semakin erat. Pasti gitu. Kalau kita datang ke paman, ke bibi ataupun ke siapa, sekalian cai wae mah menang gitu. Oh, kemudian wayutawila dan memanjangkan. Allah akan memanjangkan. Begini, wa ayu tawila, kayaknya itu ada nun di sana. Wa ayu tawila kalau dihembuskan ya masdar ya. Wa ayu tawila, Allah pun akan senantiasa memanjangkan umurku terhadap umurnya. Amrun itu adalah urusan amrun. Ini panjang secara apa sih gitu. Di sini kan masih walau alam ya mana yang betul, soalnya kan di sini masih ada perbincangan, dan ini tidak harus diambil satu kebenaran kemudian disimpulkan yang lainnya salah. Tidak, kita bisa dikompromikan, semuanya bisa kita ambil, karena ini adalah sebuah hikmah ketika kita berbuat baik kepada kerabat-kerabat itu. Wa yutawila umurku. Apakah yang tadinya umurnya cuma 18 tahun menjadi 25? Apakah ini hanya sebatas nama dikenang saja, atau hanya sebatas kebaikannya yang akan terus dikenang kemudian ngalir, seolah-olah itu adalah urusan baik yang tetap mengalir kepadanya meskipun dia sudah meninggal? Kita bisa dikompromikan juga. Ketika bicara umur, ini kan ada di zaman siapa, Nabi apa ya, lupa lagi, di zaman Nabi siapa gitu. Ketika seseorang sudah ditunjuk, maka beberapa hari lagi dia akan
meninggal. Bayangkan aja kita ditunjuk oleh orang yang bersih hatinya, oleh tadi pandang baik, kemudian dikatakan kita 1 minggu lagi akan meninggal. Apa yang akan kita lakukan? Semua yang kita kenal pasti akan kita meminta maaf saja. Tibalah saatnya kok tidak meninggal. Nah itu hikmah, karena kamu telah bersilaturahmi, makanya Allah memanjangkan umurnya. Ada yang berbicara seperti itu. Kemudian ada juga yang berbicara ketika kita sering berinteraksi, bersilaturahmi. Nah di saat itu pula lah ingatan kita ditanam dalam hati mereka. Kemudian seolah-olah meskipun kita udah meninggalkan rumahnya, kemudian bahkan kita pergi ke Bandung, tapi nama kita selalu harum di sana. Padahal kita udah tidak ada ataupun udah meninggal, karena ada suatu kebaikan tetap diingatkan. Wa yutawwila umrohu. Di sini wa yutawwila umrohu. Dan seandainya nomor 1 yang benar, kemudian yang ini masih dianggap janggal, ya tidak jadi masalah karena dua-duanya baik. Jadi tidak ada alasan untuk memperdebatkan, kemudian kita kemudian berkesimpulan kita tidak perlu bersilaturahmi. Nggak kayak gitu, karena masih banyak hadiah-hadiah yang Allah akan berikan ketika kita berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Di antaranya itu sering berkunjung, kemudian berbicara yang baik-baik. Apalagi kalau di usia kita bersilaturahmi, Ahmad kan bikin tahu nomor WhatsAppnya, nyambung ini tukang doma nemuang karena dari sana rezekinya juga. Alhamdulillah abi jalan do abi asup masaran doma abi itu kan dua-duanya kayak cepat boleh berapanya nambah kesini ya. Bagian 20 Mustafa wa qoribuhu Yahya. Nah gini, Mustafa, ujang Mustafa, wa qoribuhu dan kerabatnya Yahya yang bernama Yahya. Mustafa waladun ghaniyun lakinahu mutawaddiun adibun. Sebuah pernyataan bahwasannya Mustafa itu adalah seorang anak yang kaya raya, akan tetapi mutawaddiun adibun, akan tetapi dia tawadu dan adibun serta beradab. Nah, dan gimana gambaran beradabnya itu? La yatakabbaru ala ahadin. La yatakabbaru, tidak takabur ala ahadin terhadap seorang pun, tanpa terkecuali ala ahadin, kepada seorang pun. Bahkan mungkin kalau punya kepada musuhnya enggak. Wa yuhibbu dan mencintai dan suka gitu. Wa yuhibbu dan suka ayusa mida menolong al muhtajina ya, orang-orang yang membutuhkan. Wala siyaman idza kanu min, wala siyaman apalagi gitu, idza kanu apabila orang muhtajin itu min aqrabihi dari kerabat-kerabatnya. Yang kedua, dia itu suka menolong siapapun, apalagi orang yang membutuhkan pertolongannya itu dari pihak keluarga ataupun dari pihak kerabat. Wa zata yaumin, pada suatu hari, ro'a Mustafa melihat siapa Mustafa qoribahu terhadap karibnya, kerabatnya Yahya yang bernama Yahya. Siapakah Yahya itu? Wa huwa ibnu ammihi. Yahya itu ibnu ammihi, yaitu anak dari pamannya Mustafa. Yal basu ia ini menggunakan pakaian
berpakaian sauban mumazzaq dengan pakaian yang tidak layak pakai. Farokon lahu qalbuhu. Seketika ya. Nah, hatinya itu terketut ketika melihat karirnya berpakaian yang tidak layak. Seperti kumaha gitu. Mun baju kameja geus kancingan, mun baju kaos geus oblong gitu. Wa zahaba dan dia berangkat musri'an tanpa nanti musri'an ila manzilihi, musri'an halnya cepat ya, ila manzilihi ke tempat ke rumahnya lah. Wa akhadha dan Mustafa mengambil minhu dari manzil sauban terhadap pakaian, satu pakaian jadi dan yang bagus ya, toko merenang. Fasallamahu ila yadihi qailan. Nah, fasallamahu kemudian ia memberikan terhadap Yahya gimana tuh? Ilayah. Iya. Fasallamahu kemudian ia memberikan yaitu ilayah dia kepada tangannya si Yahya qailan sambil ngobrol. Tafaddal ya bana ammi al-mahbub. Tafaddal. Baru sambil ngobrol, lengan diambil, panangan diambil, kasih baju baru. Nah, silahkan, tafaddal, silahkan. Ya bana ammi, wahai anak pamanku al-mahbub yang tercinta. Oh, mantap baik. Iqbal minni hadiyatan. Iqbal terimalah minni dariku hadiyatan hadiah. Faqobila kemudian Yahya menerima terhadap hadiah. Wa ainahu dan matanya dan kedua matanya itu mamlu atani dipenuhi bidumu'i yang dengan air matanya. Kedua matanya saking bahagia lagi. Farhan karena bahagia, wa sururon dan gembira. Wa kasyarahu kemudian dan dia berterima kasih kepada Mustafa katsiran banget berterima kasih ala isanihi atas kebaikan yang ia telah berikan. Lama alima tatkala mengetahui siapa walidul Mustafa orang tua Mustafa bihadzihil kisoti terhadap kisah yang tadi yang Mustafa mengambilkan baju kemudian diberikan kepada kerabatnya yang tidak memiliki baju. Suro bahagia minhu darinya, goyatas sururi sangat bahagia ala Musa adatihi atas pertolongannya Mustafa likoribihi terhadap kerabatnya. Wamada dan memuji, wamadaha dan memuji orang tuanya tuh terhadap Mustafa ala husni akhlakihi terhadap baiknya akhlak Mustafa. Luar biasa. Akhlak itu hanya sebatas cerita aja. Ini berbagai karakter yang dimiliki orang itu ya berbeda-beda gitu. Ketika menyampaikan nasihat ataupun sebuah pelajaran, ada melalui sebuah ceritaan, kemudian ada sebuah langsung perintah,
kemudian ada sebuah larangan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini gaya yang diterapkan oleh akhlak Ibrani itu ya ini terutama juz 1 masih sebuah cerita karena emang ini sasarannya itu ya sebetulnya bukan kita ya anak-anak gitu yang patut untuk dikasih cerita. Nah makanya ini itu melalui pesan-pesannya itu melalui sebuah cerita. Kemudian nomor 21 adabul waladi ma'a khadimihi wallahu a'lam bishawab. Berapa sih? Banyak tuh. Ini sampai 3 kitab. Sekian kajian